semakin banyak Satrio Piningit semakin baik. Karena tidak ada seorang Satrio Piningit yang punya tujuan tidak untuk demi kepentingan nasional, itu tidak mungkin ya. Tapi dari Piningit-Piningit nanti itu biar digodok oleh alam, kepentingan ke alam, situasi dan sikon yang tepat, pasti ada satu yang terpilih. Tokoh-tokoh politik itu tidak sadar kalau mereka sudah gagal membawa Indonesia, itu tidak sadar. Saya pernah menjadi tokoh politik nasional, kelasnya nasional, bahkan negara ini sudah bukan negara Pancasila, itu mereka tidak sadar. Negara kita itu sudah negara liberal yang kapitalistis, rakyat diberi bebasan sebebas-bebasnya. Kemakmuran rakyat itu akan tercipta kalau muncul kerajaan Nusantara. Iya, dan saya yakin seyakin-yakinnya itu akan muncul. Oleh karena itu tugas ini dibagi dua, Pak Romo dari Jogja sama Ibu Romo Suryo dan Ibu Bunda Sekar ya, itu yang urusan luar negeri ya, karena beliau tahu persis bahwa uang-uang di luar negeri uang kita semuanya, Bank Dunia ya, World Bank, lalu apalagi itu uang kita. Iya, VOC di sini 500 tahun ngusungi sembarang kalir gitu ya. Tugas saya adalah nasional, dan ini sudah saya mulai dari 2008 yang lalu. Saya undang raja-raja dari Sabang sampai Merauke, tamunya dari Thailand, dari Brunei juga mengirim kirap di Mojokerto sana gitu. Sementara ini kan hadirnya Satrio Piningit masih tersamar. Nampaknya yang real lagi ya. Semakin banyak Satrio Piningit semakin baik. Karena tidak ada seorang Satrio Piningit yang punya tujuan tidak untuk demi kepentingan nasional, itu tidak mungkin ya. Kalau hanya pengen jadi ini nggak mungkin, itu dudu Satrio Piningit ya. Tapi dari Piningit-Piningit nanti itu biar digodok oleh alam, kepentingan ke alam, situasi dan sikon yang tepat, pasti ada satu yang terpilih nanti itu. Kemudian yang hadirnya kerajaan nanti, kerajaan Nusantara, itu kan juga banyak diharapkan orang untuk kemakmuran rakyat, itu apakah semacam Mojopahit jilid 2 begitu? Persis Pak Jen, persis. Saya punya kawan dari Selandia Baru, Burham siapa namanya ya, itu Burham siapa gitu ya, itu pernah datang ke sini membawa bukunya saya simpan di Bedepokan. Romo ngundang saya, Romo ini saya persembahkan untuk Romo, ini buku karangan saya, Mojopahit kedua harus hadir kembali. Waduh. Loh, orang luar negeri dah sampai seperti itu ya. Orang Jerman itu dengan kita sebenarnya sudah dekat juga itu ya. Jadi tampaknya kehadiran kerajaan Nusantara nanti juga disambut baik ya, masyarakat internasional ya. Yes, ada internasional disambut baik. Hanya raja-raja saya mohon untuk sabar dan tawakal. Andai kata nanti yang pertama kita pilih untuk sebagai raja yang ketepatan untuk memimpin Indonesia, itu misalnya A atau B atau C, itu nggak boleh ngeresulo, harus berbudi bawa leksono ya. Istilah Jawa itu nggak ada di rumus bahasa asing ya. Berbudi bawa leksono itu dengan tulus ikhlas demi kepentingan rakyat, masyarakat secara umum, umat Sang Maha Kuasa. Karena saya raja, saya berkewajiban untuk melindungi, mengayomi dan membuat mereka bahagia. Itu Mbok Jogja, Mbok Solo, Mbok Cirebon, Mbok Sumenep, Mbok Bali, Mbok mana itu semua tidak boleh ada yang emosional. Emosional berarti tidak terpilih. Itu ya. Mungkin kerajaan baru nanti, kerajaan Nusantara itu bagaimana upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyatnya gitu? Ada pandangan barangkali? Itu teorinya sudah banyak terpapar dalam buku yang namanya Wilwatikta ya, dan Sotasoma, dan Wilwatikta itu sudah ada di sana. Mojopahit itu pernah berkuasa selama 341 tahun. Rakyatnya ayam tentrem gemah ripah loh jinawi ya. Di
dipimpin oleh seorang raja putri namanya Tribuana Tunggadewi. Ini lukisannya ada di atas piano saya ini. Ini Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos ke tubuhnya, sehingga fatwanya itu betul-betul menjadi suatu fatwa yang tidak main hebatnya gitu ya. Itu yang kira-kira nanti gambaran kerajaan ke depan ya sebenarnya. Iya seperti itu. Kemudian ya, dengan hadirnya kerajaan Nusantara, kira-kira ada kemungkinan perlawanan dari para tokoh politik? Oh banyak, karena sasarannya yang kena dampak itu mereka itu. Tokoh-tokoh politik itu tidak sadar kalau mereka sudah gagal membawa Indonesia, itu tidak sadar. Saya pernah menjadi tokoh politik nasional, kelasnya nasional, tapi ya justru itu saya sadar bahwa kalau ini nunggu kesadaran beliau sampai kiamat tidak akan terwujud, karena beliau sudah terlalu mapan dalam posisinya, tidak mungkin akan mau bergeser. Inilah yang di depan tadi saya katakan, banyak konglomerat, kapitalis yang bermasalah. Bahkan negara ini sudah bukan negara Pancasila, itu loh, mereka tidak sadar. Negara kita itu sudah negara liberal yang kapitalistis. Rakyat diberi bebasan sebebas-bebasnya. Mau anti Pancasila tidak apa-apa, ya rakyat ya suara kayak begini. Gak bisa mempertahankan negara itu terus tegas gagah dan gitu. Gak bisa semua diberi kesempatan. Jumlahnya mereka yang anti negara Pancasila, intoleran, itu kecil sekali, sak pucuk jentian. Lah itu mau merusak Sabang Merauke. Merdeka itu sulit, perang toh nyawa, harta kekayaan nyawa disiapkan untuk perang. Setelah merdeka kok menjadi dolanan, itu tidak bisa itu.